Halo guys, balik lagi sama aku Adi Jam, the aku. Halo guys, apa kabar semuanya? Perkenalkan nama aku Adi Jam and welcome back to my YouTube channel. Oke guys, hari ini gue gak akan coret-coret muka gue dulu karena hari ini adalah hari Sabtu. Gue pengen santai aja dan gue pengen sharing sama kalian. Gue pengen bercerita-cerita sama kalian. Dan ini dia sharing time. Oke, jadi gua nggak semua video dari gue itu adalah mengenai face art atau tutorial makeup. Jadi gua akan share juga sama kalian tentang apa aja yang kalian bisa suggest ke gue nanti di apa namanya, pak apa namanya tentang apa aja boleh. Kalian bisa chat di komen nanti atau di DM di Instagram apa yang perlu kita bahas. Oke, sekarang sih gue mau ngebahas mengenai kalau kalian ikutin Instagram gue, tepatnya mulai dari 2019 lah kalau ngikutin itu adalah gue masuk ke salah satu ajang male pageant atau ya beauty pageant tapi untuk versi prianya yang dimana itu adalah pertama kalinya gue terjun ke dunia male pageant di Indonesia. Oke, awal mulai ceritanya itu adalah salah satu national director itu menghubungi gue. Dia berasal dari Singapura. Tapi sebelum dia menghubungi gue, dia tahu profil gue itu dari fotografer yang pernah bekerja sama sama gue waktu itu. Dia melihat profil picture gue itu bagus dan dia memutuskan untuk coba dan dia meminta tolong kepada fotografer tersebut untuk menghubungi gue terlebih dahulu sebelum dia menghubungi gue sendiri. Jadi fotografer gue itu menghubungi gue. eh, Dia ngomong katanya ada salah satu national director tuh dia tertarik dengan profilnya. Dan saat itu juga fotografer gue bilang sama national directornya, dia bilang waduh tapi gue lagi naik berat badan karena memang pada saat itu lagi naik berat badan. Enggak Desember. Pokoknya acara itu di Desember 2019. Jadi mereka itu telepon di kurang lebih 3 atau 4 bulan sebelumnya. Jadi emang berat badan gue itu lagi naik dan emang lagi nggak ngurus juga buat badan gitu. Jadi lagi enjoy-enjoynya aja, jalanin jalanin hidup ya kan, makan segala macam. Jadi itu dia. Udah dijelasin juga tentang keadaan gue dan national directornya bilang it's okay. So fotografer gitu menghubungi gue menjelaskan kalau ada salah satu national director yang akan memasukkan gue itu ke dalam salah satu ajang male pageant di Indonesia. Dan gue cuma bilang apa itu male pageant dan segala macamnya, dan fotografer gue bilang nanti national directornya akan langsung menghubungin gue kalau gue setuju untuk dihubungin. Dan gue bilang oke, gue dengarkan dulu saja. Jadi gue nggak langsung jawab iya gitu sebagai perwakilan, enggak. Jadi ya langsung pada hari itu juga, itu gue seingat gue itu hari Sabtu setelah gue pulang kerja. Pokoknya ini kita bahas sebelum acaranya ya. Jadi acara itu Desember, jadi kurang lebih tuh mereka approach gue itu sekitar bulan Agustus, kayaknya Agustus atau September, kurang lebih seperti itu. Juni, Agustus atau September, pokoknya 3 atau 4 bulan sebelum Desember itu. Jadi dia telepon dan tahu gak gengs, dia telepon itu kurang lebih 2 jam setahu gue. Setelah gue pulang kerja dan gue masih di mobil di depan rumah, dan dia itu telepon 2 jam, benar-benar 2 jam. Sempat putus telepon lagi, sempat putus telepon lagi, pokoknya 2 jam setahu gue. Dia jelasin, dia memperkenalkan diri seperti biasanya, kasual seperti biasa. uh, dari mana, namanya siapa, bla 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 bla, dan akhir kata apa namanya dia menjelaskan mengenai mail pageant yang dia pegang. Karena dia ada salah satu owner dari beberapa lisensi untuk mail pageant untuk internasional. Dia jelaskan itu semua, bla blanya segala macamnya. Jadi pada saat itu gue belum ya namanya mengiyakan, karena gue masih mau konsultasi dulu ke teman-teman baik gue, ke sahabat gue, ke orang yang paling dekat sama gue. Jadi gue pengen tahu dulu dan gue pengen cari tahu di Google. Gue inget banget gue cari tahu langsung malam itu di Google mengenai male pageant, apa itu male pageant lah segala macemnya, ini itu. Jadi biar gue tahu gitu loh. Dan gue tanya sama dia persiapan apa pada saat kalau gue bilang iya untuk mengikuti ajang tersebut. Dia bilang cuma mempersiapkan diri saja. Dia nggak ngomong seputar masalah nasional kostum lah, yang gue tahu sekarang harus ada nasional kostum segala macamnya. Terus ya gitu-gitu deh pokoknya. Dia dia cerita tentang Mobile Legends seperti apa, bedanya apa segala macamnya. Karena
Jujur waktu gue nerima telepon dari dia itu gue sempat concern sama diri gue sendiri gitu tentang tinggi badan gue sendiri, karena setahu gue untuk mengikuti acara-acara beauty pageant gitu satu harus memiliki standarnya itu adalah tinggi badan yang mumpuni ya, kurang lebih ya 170 ke atas lah, sedangkan gue 170 ke bawah gitu. Jadi ya gitu dia, jadi agak concern. Cuman national directornya itu tetap memberikan gue kayak apa ya, support gitu, kayak bisa, pasti gue bisa gitu loh. Jadi kalau untuk dunia modeling ya, gue udah lama juga untuk dunia foto model ya, jadi udah juga. Cuman untuk male pageant itu baru pertama kali. Jadi gue nggak langsung bilang iya pada malam itu. Setelah dia telepon gue 2 jam itu, gue memutuskan dan bilang sama dia beri gue waktu 3 hari, 3 sampai 4 hari, dan gue akan hubungin dia pada saat gue bilang iya gitu loh. Jadi malam hari itu selesai. Jadi seperti biasa dan seperti yang gue omongin di awal, gue mencari tahu dulu tentang male pageant itu apa. Terus gue apa, sharing sharing sama temen gue, ini seperti apa, ini sih, ini bener gak ya, ini orang ini bener gak ya, karena gue juga takut lah ya gitu loh, karena satu, ajangnya itu nggak ada di Indonesia, ajangnya itu ada di luar kota. Jadi di luar pulau, malah bukan di luar kota lagi tapi di luar pulau. Jadi ya itu dia. Jadi gue mencari tahu dan tepat 4 hari itu gue langsung menghubungi dia dan gue bilang iya. Tanpa basa-basi dia langsung meng-announcement di official ajang tersebut, di apa namanya, di Instagram, di Facebook, segala macam kayak gitulah, di media sosial, kalau gue adalah perwakilan dari DKI Jakarta 1 untuk Indonesia. Itu dia. Jadi oh ya gitu loh. Jujur ya, ya gue senang, gue cukup senang dan bangganya, karena kenapa, mewakili DKI Jakarta, mewakili kota-kota kelahiran gue sendiri gitu loh, untuk di salah satu ajang yang gue nggak pernah ikutin. Jadi ya udah, gue blank segala macam. Persiapan gue yang gue fokusin adalah membentuk badan gue menjadi lebih bagus, itu aja poinnya ya kan. Terus merawat diri pastinya. Terus mulai-mulai cari informasi di YouTube tentang beauty pageant untuk pria seperti apa. Apalagi ya, mulai kolaborasi, banyak banget kolaborasi dari fotografer-fotografer yang tadinya gue nggak kenal, terus jadi tahu ini ada fotografer ini, ada fotografer ini, dan segala macamnya ya. Terus apalagi ya, oh, banyak mengikuti ajang sosial. Ini bukan pencitraan, tapi memang dari dulu gue suka banget yang namanya ajang sosial. Kayak gue harus berkunjung ke panti asuhan, gue berbagi, dan itu gue nggak apa namanya mempublikasikan itu terlalu sering. Jadi karena emang itu gue suka aja yang gue lakuin dan emang kenanya di sana gitu loh. Dan gue buat satu campaign tentang sampah, dan tahu gak gengs, gue harus kemana? Gue harus ke salah satu tempat di Bekasi, yaitu Bandar Gebang. Itu sampahnya bener-bener banyak banget, segunung. Dan gue mencoba buat foto shoot di sana untuk campaign, dan gue berkolaborasi dengan salah satu fotografer yang memang tinggalnya berada di sana. Dan fotonya keren banget, thank you. Itu gue mengkampen mengenai dampak sampah, bukan dampak sampah sih, kayak ayo kita lebih aware lagi dalam penggunaan plastik segala macam kayak gitu gitulah. Kalau ternyata tuh sampahnya tuh banyak banget, belum bisa terurai atau dia ada satu tempatnya, tapi gue nggak melihat sampah itu habis, geng. Jadi sampah itu benar-benar segunung gitu, benar-benar segunung. Nanti kalian bisa lihat fotonya di sebelah sini. Jadi itu dia. eh Apalagi ya? Ya, selama kurang lebih 3 bulan itu benar-benar menjalani program diet, olahraga teratur, sampai benar-benar berat badan gue dari yang biasa itu 61, 62 menjadi 57. 57 dengan apps. Dengan apps. Jadi ya itu dia. Akhirnya tepat di Desember, gue lupa tanggal berapa. Tepat di Desember mulailah ajang tersebut gitu, mulailah ajang tersebut. Waktu itu seingat gue berangkat dari rumah itu ke bandara itu dengan salah satu apa namanya, peserta ajang juga, tapi dia perwakilan dari Lampung gitu loh. Itu dia, gue sama dia berdua datanglah, apa namanya, pergilah, bukan datang lagi, pergilah ke sana. Dan ya sampai sana ya selayaknya kompetisi lah ya. Kita disediakan tempat tinggal, kita di karantina. Tapi di situ karantinanya lumayan longgar, nggak terlalu
seperti karantina banget gitu. Juga kita juga nggak mendapatkan pengajaran atau mentor. Kita dapat mentor, tapi mentor itu cuma satu. Dia cuman kayak lebih ke apa ya? Road director gitu loh. Dia yang eh, mengurusi kita, karena kita kan peserta itu kurang lebih ada 15 dari perwakilan Indonesia. DKI Jakarta itu ada dua, DKI Jakarta satu dan DKI Jakarta 2. Jadi kita dua tempat dipisah dan kita punya road director itu cuma satu. Jadi itu dia seperti biasa. Di sana dibekali apa ya? Kalau untuk dibilang dibekali sih nggak terlalu gimana, tapi lebih ke langsung ajang ya, langsung ajangnya karena hari itu juga sampai itu langsung ada photoshoot dari salah satu desainer. Pokoknya bener-bener gengs, langsung gitu loh, nggak ada babi bu bebo, jadi langsung itu langsung ada photoshoot di sana, terus di pantainya, terus konferensi pers untuk kalangan intern, terus apalagi ya, apa sih, rehearsal gitu, rehearsal atau apa sih namanya, rehearsal ya, rehearsal ya, ya rehearsal lah, latihan-latihan gitu gimana nanti pada saat di apa namanya, di final itu seperti apa gitu loh, kayak panggungnya, jalannya, runwaynya seperti apa, terus baju apa yang harus kita kenakan kayak gitu-gitu, terus pertanyaan-pertanyaan, kurang lebih pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan, jadi kita harus pelajari itu semua gengs, satu malam kalau nggak salah, satu malam, karena setahu gue sih acaranya itu satu hari itu langsung gitu loh. Jadi hari pertama landing itu langsung kayak perkenalan, semacam perkenalan dari para peserta, terus photoshoot, jadi langsung kegiatan. Besoknya itu langsung deh ke acara. Jadi prepare-nya itu dari pagi sampai sampai ke malam itu ya eh, langsung. Jadi ada peragaan nasional kostum di salah satu, pas lagi ada ajang besar di sana. eh jadi kita jalan tuh kurang lebih ya, jalan, kostum gue itu 10 kilo, gue bawa Monas di pundak, dan tinggi sepatu gue itu adalah 25 cm, bayangin gengs. Dan gue nggak pernah ikut male pageant, gue nggak pernah pakai yang namanya national costume, dan gue harus jalan di sana. Dan gue latihannya itu nggak pakai latihan gengs, karena kenapa, fashion designer yang kolaborasi sama gue untuk national costume gue di ajang tersebut itu datang ke tempat gue untuk fitting di badan gue untuk national costume itu sekitar jam 10 sampai 11 malam sebelum gue berangkat ke bandara sekitar jam 5 pagi, bayangin. Jadi waktunya itu bener-bener mepet 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 di hari itu. Jadi itu dia. Ya gue cuma berdoa aja bisa jalan dan gak jatuh dari heelsnya itu yang tinggi, karena memang benar-benar tinggi. Dan puji Tuhan tuh berjalan lancar. Dan ya langsung ke final. Langsung ke final itu apa ya, berjalan seperti biasa, pertanyaan demi pertanyaan, dan gue mendapatkan apa ya, dari final itu, dari babak final itu apa namanya, gue nggak menjadi juara, tidak, tapi gue mendapatkan best national costume 2019 dengan Monas tersebut, bangga, dan gue dinobatin sebagai Mr. Southeast Asia Internasional Indonesia 2020 yang akan mewakili Indonesia ke ajang tersebut di seharusnya di 2020 ini, karena adanya corona jadi semua ditunda dulu. Dan gue juga dinobatkan sebagai Mr. XC Asia 2020 yang akan diselenggarakan di Thailand di 2020 ini, tapi tertunda gara-gara corona. Jadi semuanya tertunda gengs. Jadi untuk male pageant selanjutnya itu gue masih tertunda. Ya itu dia pengalaman gue di male pageant, dan sampai sekarang sih masih foto-foto aja seperti biasa dari male pageant tersebut. Apa ya, ya memberikan gue pengalaman kalau ya ada dunia male pageant, bukan cewek doang, ternyata male pageant juga ada, jadi gue ikutin itu. Ya itu dia singkat ceritanya deh, jadi kalian tahu kapan gue terjun ke dunia male pageant ya. Dan kalau ada pertanyaan, gue masih mau lanjutin gitu sih di dunia pageant, gue juga kurang tahu karena gue cuman ikutin flow-nya aja seperti apa. Dan satu hal yang harus kita tahu, kalau kita senang ngelakuinnya terus jalanin, tapi kalau menurut kalian itu beban, nggak perlu dijalanin, itu aja. Dan seperti yang kalian lihat, sekarang gue terjun kemana? Ke dunia makeup tutorial, dan gue senang ngelakuinnya untuk kalian semua. Semoga bisa menjadi bermanfaat, contoh-contohnya buat kalian juga. So, buat kalian semua,
tetap berusaha dan semangat. Jangan lupa keep sharing dengan orang-orang terdekat. Terus keep healthy. Stay care atau take care. Jangan lupa berdoa dan tetap semangat buat semua. Oke, sekian video dari gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Ian Jam pamit. Bye bye.